Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Gimana kabarnya siang hari ini? Masih tetap semangat ya pastinya. Terima kasih untuk kesetiaannya Sobat Bi di Bi Radio dan saya Jatuh Ratma hadir kembali menemani ruang dengar Anda. Dan siang hari ini beda banget suasana studio karena rame banget kita akan ngobrol seru pastinya ya. Untuk Sobat Bi semuanya terima kasih untuk yang juga udah nonton kita di TikToknya Bi Radio Indonesia atau juga boleh nonton kita di Facebooknya Sobat Bi. Jadi tidak hanya didengerin di biradioindonesia.id atau juga di Radio Box Online. Kita bakal ngomongin tentang pemberdayaan ekonomi keluarga sama anak-anak muda nih ya. Bagaimana strategi dan edukasi pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Dan kita akan ngobrol tentu saja dengan mereka-mereka yang berkecimpung hari-hari di Ditpemkon Kemenduk Bangga BKKBN. Langsung aja deh kita kenalin karena banyak banget nih tamu saya. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan 5 penggawanya Ditpemkon kali ya gitu ya. Oke, baik. Ini kita kenalin yang pertama itu ada Ibu Valentina Tri Suliasting Tias ya. Beliau merupakan penata kependudukan dan keluarga berencana, ahli muda di Pemkon Kemenuk Bangga BKKBN. Gimana kabarnya Bu Valen? Baik, selamat siang Sobat Bi. Nah, Bu Valen ditemani sama Mas Bintang. Mas Bintang Ramadan Saputra, beliau merupakan calon penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama. Dan di ruang Zoom juga sudah bersama kita ada Mbak Ika, Kak Ika mungkin gitu ya, lebih pasnya ya. Kak Ika Pujastuti, calon penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama. Kemudian ada Kak Rahel Cantikazka, sorry ya, calon Asiparis ahli pertama. Dan juga sudah bergabung di Zoom ada Kak Mega Siva Pratiwi. Beliau merupakan calon perencana ahli pertama. Wow, kita ditemani sama anak muda yang hebat nih, Bu Valen ya. Ya, siap. Dan kita bakal ngobrolin tentang pemberdayaan ekonomi keluarga atau PEK nih ya. Dan bagaimana strategi pengembangannya juga, pemikiran-pemikiran mungkin lebih ke situ ya, Bu Valen ya. Tuh. Ide-ide yang diusung oleh teman-teman dari Ditpemkon ini terutama nih para calon ini nih ya CPNS yang kemarin habis latsar ya Mas Bintang ya. Yap, betul. Nah, dan di sini itu Sobat B mesti tahu nih, ini penggawaannya di Pemkon ini juara-juaranya. Tapi nanti lah ya, lebih jauh lagi. Kita ngobrol ke Bu Valen dulu deh. Bu Valen, ini bicara tentang pemberdayaan ekonomi keluarga. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu supaya Sobat B juga lebih paham lagi apa sih PEK itu, boleh Bu Valen. Oke, Sobat Bi. Pemberdayaan ekonomi keluarga ini merupakan bagian dari program pembangunan keluarga yang berfokus pada penguatan fungsi ekonomi keluarga sebenarnya. Eh, Pemberdayaan ekonomi keluarga ini ditujukan untuk mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan kualitas hidup keluarga terutama. Dalam pemberdayaan ekonomi keluarga ini dilakukan dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah usaha ekonomi keluarga yang saat ini wadahnya adalah kelompok UPPKA atau kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Sedangkan untuk pendekatan yang kedua adalah pengelolaan keuangan keluarga dan kedua-duanya ini sebenarnya dilaksanakan untuk mendukung perlu untuk dilaksanakan dengan dukungan untuk semua pihak supaya semuanya ini dapat berjalan dengan baik dan memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat terutama keluarga. Begitu kira-kira Pak Ajat. Baik, nah ini ya, jadi menjadi sangat penting tentu saja bagaimana nih pengembangannya juga dilakukan untuk ke depannya ya. Dengan tadi bicara tentang penguatan fungsi ekonomi keluarga dan kalau boleh juga dikenalin lebih jauh nih Bu Valen, ini teman-teman para calon ini siapa ini yang sudah menyelesaikan latsar ini? Baik,
Sebenarnya teman-teman ini ada 4 orang, Mm-mm. mungkin yang hadir di studio kebetulan Mas Bintang. Nanti mungkin Mas Bintang juga bisa menceritakan sedikit ya tentang hasil latsarnya nanti seperti apa. Sementara juga ada teman-teman yang standby di Zoom nanti atau di kebetulan teman-teman juga mengikuti. Nanti ada Mbak Mega, Mbak Ika, dan satu lagi Karhel. Rahel. Ya, nanti boleh ya nanti teman-teman langsung menceritakan sendiri nanti prosesnya seperti apa dan hasilnya seperti apa supaya nanti penasaran Pak Ajat. Nah, itu Gimana? dia. Karena kenapa? Karena mereka itu kan tadi seperti disampaikan sudah menyelesaikan latsar dan tentu saja di latsar itu kan mereka juga harus berhasil ya menerjemahkan tugas dan fungsi Direktorat PEK ini ke aktualisasi mereka tuh seperti apa gitu ya. Tapi gimana? Sudah bergabung di PEK ini kalau Mas Bintang sendiri gimana nih? Alhamdulillah, di PEK ini kita kira-kira CPNS ini udah ada 4 atau 5 bulan kali ya Pak. Nah, betul. Dan selama 5 bulan ini kayak udah banyak banget hal-hal menarik yang mungkin bagi kami hal baru ya Pak ya. Ya. Dan ini bisa banget untuk kita pelajari dan kita dalamin gitu. Nah, ngomongin soal pemberdayaan ekonomi keluarga, jadi untuk pemberdayaan ekonomi keluarga itu sebenarnya pendekatannya benar yang dikatakan Bu Valen tadi, kita dikenalkan 2 pendekatan PEK yaitu usaha ekonomi keluarga dalam hal ini melalui kelompok UPPKA, dan yang kedua adalah pengelolaan keuangan keluarga. Nah, kebetulan kemarin saya mengangkat isu aktualisasi saya di pendekatan yang kedua ini, yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Jadi ceritanya di Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga itu baru aja kemarin meluncurkan buku edukasi keuangan keluarga Pak. Oh, itu ternyata ada bintang di balik itu ya. Iya, betul. Yang udah kerjasama dengan Otoritas Jasa OJK, Keuangan. ya. Nah, cuma saat itu memang outputnya hanya, maksudnya masih dalam bentuk fisik atau buku ya Pak Ya. ya. Nah, kemudian di aktualisasi saya itu, saya ingin menghadirkan edukasi tersebut ke dalam konten digital atau di media Oh. sosial, karena saya pikir ini adalah edukasi yang penting dan sangat menarik untuk keluarga Indonesia. Jadi alangkah lebih baiknya untuk disebarluaskan seluas-luasnya dan dikemas ulang menjadi bentuk visual yang harapannya nanti akan lebih mudah diterima oleh masyarakat atau keluarga di Indonesia, begitu Pak Ajat. Baik, jadi edukasi perencanaan keuangan ini lebih diperluas lagi dengan tadi ya konten-konten di media sosial Benar. gitu ya. Oke, baik. Nanti kita lebih jauh lagi ya, Bu Valen ya. Ya, Kita siap. kenalan dulu sama Kak Ika nih. Kalau Kak Ika sendiri gimana nih? Dalam 5 bulan ini udah kerasan? Dan gimana nih untuk PEK-nya sendiri kalau dari sudut pandang Ika? Kalau dari saya sendiri Pak, sudah sekitar 5 bulan ya karena kita juga bareng masuknya itu, jujur memang sangat nyaman sih di di Pemkon gitu ya karena memang sangat relate dengan jurusan kuliah. Saya kan di teknologi pangan, nah itu memang kita pemberdayaannya itu kan bisa melalui kelompok usaha yang di UPPKA itu kan, banyaknya Banyak kuliner kuliner seperti ya, itu. Nah ya benar. itu relate dan memang lingkungan kerja di PEK ini juga Pemkon ini sangat dinamis ya. Sangat kolaboratif juga, kita juga sangat berorientasi pada edukasi-edukasi ke masyarakat seperti itu, Pak. Baik, jadi nggak salah ya. Mm-mm. Baik, tapi kalau untuk yang tadi disampaikan kalau Mas Bintang itu ada aktualisasi untuk membuat konten-konten. Kalau untuk Kak Ika sendiri apa? Oke, kalau dari saya itu kemarin berangkat dari peraturan Badan BKKBN ya, Pak. Mm-mm. Itu di nomor 17 tahun 2020 itu kan ada kegiatan-kegiatan UPPKA. Nah, itu sudah diatur di sana yang mana itu masih terlalu kompleks, Pak. Jadi saya ini lebih menyederhanakan kegiatan-kegiatan tersebut agar lebih mudah untuk dipahami dan saya mengemasnya dalam sebuah leaflet seperti itu, Pak. Yang mana leaflet itu nanti berkoneksi juga ke konten-konten Instagram gitu. Jadi nanti saat di-scan itu bisa muncul leaflet yang digital seperti itu, Pak. Oh, baik. Jadi ini lagi-lagi ya sebetulnya ini pendekatannya ini bagaimana mendigitalisasi media edukasi gitu ya untuk bisa memperluas jangkauan masyarakat untuk lebih banyak mengetahui terkait dengan program-program atau pemberdayaan ekonomi keluarga itu sendiri ya, Bu Valen ya? Ya. Oke, baik. Nanti kita gali lebih jauh lagi. Sekarang kita ke Kak Mega. Kalau Kak Mega gimana nih? Tadi
cocok nih kalau Kak Ika nih ya dengan ditempatkan di Pemkon ini nih. Kalau Kak Mega sendiri pas juga nggak? Iya Bapak, tentunya pas ya Pak, karena memang Mm-mm. di sini lingkungan kerjanya nyaman, kemudian juga Bapak Ibunya alhamdulillah bisa memberikan semangat kerja ke kita-kita semua yang baru mau mengajarkan satu sama lain, seperti itu sih Pak. Alhamdulillah kita bisa ngikutin ritme kerja di sini dan jadi terbuka gitu pandangan saya bahwasanya oh ternyata ada loh wadah untuk memberdayakan ekonomi dalam bentuk keluarga gitu, salah satunya Mm-mm. PPKA. Selain itu juga ternyata kita juga belajar bagaimana sih cara mengelola keuangan dari segi usia gitu, dari remaja kemudian anak-anak sampai kita lansia gitu, banyak belajarnya sih Pak, seru sih Pak. Seru lah ya. Apalagi ini Tuh penggawa-penggawanya punya semangat yang sama sepertinya. Kalau Kak Mega sendiri punya aktualisasi apa? kemarin itu pas latsar saya membuat infografis data PPKA Pak. Jadi kan kalau misalkan yang kita punya itu kan di data Siga tuh tampilannya masih tabel gitu ya Pak. Sedangkan Mm-mm. kita belum pernah mempublikasikan gitu data PPKA di masyarakat. Nah oleh karena itu saya menginterpretasikan atau menyajikan kembali data-data yang di Siga itu dalam bentuk infografis agar masyarakat nih tahu perkembangan PPKA itu udah sampai mana, sejauh mana gitu Bapak. Oke, baik ya. Jadi lebih menarik lagi ya, gampang juga Betul. gitu kan orang untuk bisa lebih tahu ada seberapa banyak gitu. Emang ada berapa banyak UPPK nih? Kurang lebih untuk di bulan ini ada 40.000 sekian, Pak. Alhamdulillah sudah Wow, banyak sekali. baik. Dan itu bisa divisualkan dalam infografis ya, Kak Mega ya? Betul, Bapak. Baik, nanti kita akan gali lebih jauh lagi. Sekarang kita ke Kak Rahel nih. Kalau Kak Rahel sendiri gimana nih 5 bulan terakhir ini? Jujur saya enjoy sekali ya Pak bisa menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi keluarga Mm-mm. karena mungkin sebelumnya juga saya fresh graduate belum kerja tapi ternyata Pemkon ini apa ya memberikan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan entah itu dari cara kerjanya, bagaimana orang-orang sini berkolaborasi seperti itu Pak. Baik ya, jadi langsung bisa cepat menyesuaikan. Jadi ini pengalaman kerja pertama dan cocok gitu ya. Dan harus cocok. Amin. Nanti kan jadi apa PNS ya selamanya ya. Iya, Iya, so. iya, benar. Baik, untuk aktualisasiannya apa kemarin? Kemarin karena menyesuaikan dengan jabatan saya ya Pak, Mm-mm. asupan hari pertama, jadi saya membuat pemanfaatan Google Site, di mana Google Site itu dijadikan wadah arsip digital internal di Pemkon seperti itu Pak. Oh, baik. Ya memang ini kan disesuaikan ya tadi dengan apa? Formasi Jabatannya. jabatan, benar. Betul. Oh, baik. Tapi sangat menarik sekali karena ini semuanya sebetulnya pendekatannya adalah pendekatan digitalisasi, Iya. Bu Fren ya. Dan itu satu kebutuhan sekarang. Zaman seperti itu. now ya, menyesuaikan dengan anak-anaknya juga. Anak-anak zaman now. Jadi Baik. memanfaatkan potensi yang mereka punya dan apa yang mereka sukai sebenarnya seperti itu. Iya. Dan ini jadi satu juga pertanyaan publik gitu kan pada saat misalnya apa sih UPKA gitu kan. Itu kan juga selalu Betul. jadi pertanyaan gitu ya Bu Fren ya terkait dengan bagaimana sebetulnya mendekatkan UPKA ini pada generasi zaman sekarang. Iya, iya. Dan ini sudah dijawab dengan aktualisasi yang dilakukan oleh teman-teman CPNS ini ya. Iya. Tapi kalau melihat nih Mas Bintang, kemudian juga Kak Ika, Kak Mega, Kak Rahel ini kalau untuk fungsi Direktorat PEK sendiri kalau menurut kalian ini gimana nih kalau kita kaitkan dengan kebutuhan tadi tantangan sekarang itu memang gimana nih kalau dari sudut pandang anak muda tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Yap, yap. Kalau menurut saya nih Pak Jat, pemberdayaan ekonomi keluarga itu kita tulisnya lebih ke fungsi ekonomi dalam keluarga ya Pak ya. Mm-mm. Dari 8 fungsi ini kita masuk ke fungsi ekonomi yang menurut saya itu cukup penting di setiap keluarga karena tadi sasarannya juga bahkan dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia itu fungsi ekonomi keluarga itu adalah pondasi yang harus kokoh gitu ya Pak ya. Dan menurut saya ilmu-ilmu dari pemberdayaan ekonomi keluarga ini emang sudah seharusnya gitu banyak warga Indonesia, banyak keluarga Indonesia paham dan sudah mulai peduli gitu Pak agar kehidupan keluarganya bisa terjamin atau berjalan dengan baik begitu.
Oke, baik. Tapi kalau dari teman-teman yang lain gimana nih? Ini tentang fungsi keluarga ini seberapa tantangannya tadi ya? Gimana nih? Untuk kita juga bicara tentang peran kita dalam membangun keluarga gitu ya. Boleh Kak Ika atau Kak Mega, Kak Rahel? Oke, baik Pak. Kalau dari saya setuju banget sih sama Mas Bintang tadi, yang mana ekonomi keluarga ini kan sangat penting ya Pak, dari mulai kita masih kecil sampai kita nanti pun berkeluarga, mempunyai anak dan lain-lain itu sangat erat dengan hubungannya kita gitu, dengan hubungan kita sehari-hari. Yang mana kita juga dari Pemkon ini berperan untuk dapat memberikan edukasi, kita juga dapat memperkuat fungsi-fungsi keluarga ini di setiap keluarga Indonesia. Kita juga bisa memberikan materi ya untuk literasi keuangan keluarga, karena ini menurut saya penting bahwa buat remaja-remaja tuh bisa mulai untuk dapat mengatur keuangan, mengelola keuangan mulai dari kecil, dari uang jajannya, mungkin bisa nanti menabung hingga nanti bisa menjadi lebih besar lagi gitu. Jadi kita tuh lebih di situ sih Pak untuk Oke. menjawab tantangannya. Baik, makanya pendekatan media sosial, pendekatan konten-konten itu yang kalian lakukan gitu ya. Karena Betul. melihat tadi siklus hidup nih, tidak hanya orang dewasa yang butuh tentang mempersiapkan perencanaan keuangan, tapi harus juga sejak remaja mungkin kalau bicara Betul, tentang konten media sosial gitu ya. Yap. Baik, ini kalau ngomong-ngomong soal dibalik aktualisasi itu, ini kan media sosial, kemudian tadi ada konten, infografis. Ini Mas Bintang dulu lah ya. Ini gimana? Emang sudah punya sebelumnya keahlian di bidang itu atau seperti apa proses mengaktualisasikannya itu? Yap, yap. Kalau saya memang kebetulan sebelumnya sudah bekerja Pak sebagai marketing communication. Oh. Jadi memang sudah sedikit familiar lah dengan tools-tools sosial media. Nah, saya melihat peluang ini tuh perlu banget dikembangkan di Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga karena memang saat ini memang masyarakat tuh lebih butuh edukasi atau lebih butuh ilmu yang nyata gitu Pak di sosial media karena memang kesehariannya juga sedikit-sedikit kita pasti buka HP karena kata Pak Menteri juga HP ini adalah keluarga baru kita gitu ya. Jadi memang sudah sangat dekat sih Pak kalau saya gitu. Oke, baik. Tapi kalau untuk nih yang lain Kak Ika misalnya ini kan jangan asal konten ya pastinya ya Yap, gitu Betul. dong. Gimana nih untuk memastikan bahwa konten-konten yang kalian buat itu juga sesuai dengan marwah kementerian, Yap. direktorat dan pesan-pesannya juga pesan-pesan yang dibutuhkan oleh masyarakat pastinya. Gimana nih prosesnya? Kalau dari saya sendiri tentunya dengan saat menyusun konten itu kita sudah melalui persetujuan ya Pak dari direktur, dari mentor, coach dan lain-lain. Nah, itu tentunya kami sudah riset dulu kebutuhan masyarakat itu seperti apa, kemudian juga peraturan dan juga kebijakan yang kita punya tuh bagaimana seperti itu. Lalu kita cari korelasinya, kemudian baru kita susun dan tuangkan dalam konten-konten tersebut dengan melalui persetujuan dan juga standar yang telah ditetapkan untuk masing-masing direktorat, khususnya di Ditpemkon ini, seperti itu Pak. Baik. Tapi untuk keahliannya di bidang apa? Desain gitu sendiri ada keterlibatan profesional atau memang tadi saya sih udah mulai akrab sih dari lama juga gitu. Iya, betul sih Pak, seperti itu. Jadi dari kuliah kan sudah terbiasa ya Pak dengan tools-tools digital seperti itu. Mulai dari tugas-tugas kuliah tuh pastinya kita sudah akrab lah dengan tools edukasi, tools editing seperti itu Pak. Ya, enak ya kalau kerja sama anak muda itu karena memang Betul. mereka sudah lahir dengan itu ya tools itu ya. Baik, kalau Mega sendiri karena nggak mudah ya untuk bikin dari tabel jadi kan tabel memang rigid gitu ya, Iya. menjemukan Betul, untuk bisa jadi lebih menarik. Infografis ya kayaknya. Infografis ya itu. memang agak tricky sih Pak Iya, untuk betul. memilih Paling bagaimana susah itu kalau bikin visualisasinya yang infografis pas itu loh. gitu kan. Heeh. Gimana tuh? Nah, kalau itu tuh saya menyiasatinya kayak pastinya konsultasi sama mentor juga sama coach. Kira-kira kalau misalkan datanya seperti ini, visualisasi yang pas tuh seperti apa gitu kan. Terus juga nyari referensi dari Pinterest atau dari Google yang kira-kira pas dan sesuai itu seperti apa. Tentunya juga konsultasi ke direktur juga untuk kesesuaian materi, kesesuaian konten yang dimuat tuh kira-kira betul nggak sih, kira-kira dibutuhkan sama masyarakat atau enggak gitu Pak. Terus kalau untuk sisi desainnya sama seperti Mas Bintang dan Baika juga udah terbiasa sama tools editing gitu Pak. Terus juga alhamdulillahnya di sini di Pemkon tuh difasilitasi kemarin kita pernah ada pendampingan promosi dan edukasi konten Pak dengan mitra
Jadi alhamdulillah Pemkon juga menyediakan fasilitas itu, jadi menunjang kemampuan kita untuk meningkatkan kemampuan digital kita sendiri gitu, Ya. Bapak. Oh, baik, jadi tidak terlalu sulit ya, banyak juga ya yang support tadi ya. Iya, Betul. benar. Baik, nah kalau untuk arsip Aris sendiri ini gimana nih? Ya baik Pak, jadi mungkin aktualisasi saya tuh sedikit berbeda ya di antara teman-temannya, karena Betul. mungkin teman-teman yang lain tuh kan membuat konten Konten. untuk dibagikan, tapi kalau saya ini justru menyimpan kontennya di suatu wadah digital yang saya sebut Google Site itu, dimana ini tuh seperti website sederhana yang saya buat untuk gimana ya, jadi kayak karena Kayak mungkin database adanya gitu? perbedaan keragaman usia dan digital literasi yang berbeda, saya ingin membuat sistem baru yang tidak menambah beban kerja gitu, tapi justru menyederhanakannya. Jadi teman-teman bisa membuka arsip itu dengan mudah di dalam Google Site itu. Oh iya, jadi kayak database kan di situ ya? Iya, betul Pak. Oh baik, jadi semua, dan itu apakah dari 5 bulan yang lalu atau sebetulnya kita bisa kalau Rahel sendiri mengkolek data-data atau arsip-arsip yang memang sudah dimiliki oleh Pemkon sebelumnya? Betul, jadi saya tampung dari arsip yang mungkin saya belum hadir di sini ya Pak, materi-materinya, mungkin ada banyak konten-konten saya simpan juga di dalam Google Site itu. Oh, jadi harus ngolek-ngolek juga dong ya? Ya, Gimana nih, challenge-nya gimana nih ngolek-ngolek itu istilahnya gini, konten yang penting untuk diambil itu kan yang mana aja, itu di mana prioritasnya seperti apa? Pasti baik. banyak lah Jadi, ya arsip itu kan pasti. betul Pak. Saya bagikan karena Google Site ini tuh terintegrasi dengan Google Drive sebenarnya. Tapi karena kalau Google Drive tuh mungkin kelihatannya bakal banyak folder-folder yang jadinya membuat membingungkan gitu Iya. Pak. Tapi kalau Google Site karena tampilannya website, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ini dengan mudah mencari, hanya mungkin melihat dengan logo saja tuh sudah bisa ketemu apa yang kita cari gitu. Jadi lumayan agak PR sih Pak dalam mengkolek ya, tapi so far enjoy. Sama enjoy. Karena emang itu tugas ya paling ya. Iya. Oh. Baik. Jadi kalau sekarang bisa langsung di search gitu ya kalau mau video apa promosi tentang pack zaman kapan tuh bisa dengan mudah begitu ya tadi ya. Menarik Betul, kan? Pak. Karena memang salah satu yang juga menjadi penting itu adalah kan sekarang nih kita bicara tentang modal data gitu ya. Arsip itu modal banget gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal sekarang video-video ya, Betul. Mas Bintang, habis syuting biasanya upload terus arsipnya kemana ya? Ya, betul. Benar, susah. Itu biasanya susah Iya, loh. benar, Pak, Kadang-kadang kita susah. nyari video aslinya di mana ya gitu. Tapi dengan tadi adanya Google Site itu bisa lebih mempermudah. Tapi Yap. tantangan paling besar apa sih Mas Bintang kalau kita coba kemarin ya dalam proses mengaktualisasikan ini? Oke, kalau dari saya Pak, mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana saya mengambil edukasi dari buku tersebut yang mungkin cukup padat dan bahasanya mungkin terlalu substansi gitu ya Pak ya, terlalu teknik gitu, menjadi sebuah bahasa untuk konten yang lebih visual, tapi tidak merubah substansi dari materi tersebut. Kemudian menyederhanakan bahasa-bahasa teknis tadi Pak, agar bisa diterima dengan mudah oleh pembaca-pembaca kita, gitu sih Pak. Sama yang mungkin waktu kali ya Pak, karena memang berapa lama sih kalau aktualisasi itu? aktualisasi kemarin kita jalan 3 bulanan lebih dikit Pak. 3 bulan. Iya, dari mulai kita nyari isunya terlebih dahulu, kemudian menentukan isunya ya Bu. Betul. Di awal mungkin lebih banyak nih kita tektokan sama mentor, sama Bu Valen, kira-kira Ibu kalau saya bikin seperti ini dampaknya akan seperti apa ya. Nah itu juga sangat terbantu sekali dengan kehadiran mentor, begitu Pak. Baik. Tapi kalau di buku itu kan memang sudah juga ada image-image-nya Iya. atau gambar-gambarnya ya Ya gitu. betul. Apakah di kontennya Mas Bintang juga sama atau memang meng-create sendiri lagi gitu? Ya, betul Pak. Jadi di dalam buku itu kan kemarin kita dikenalkan sama adanya karakter nih, karakter satu keluarga. Nah itu saya hadirkan kembali ke konten, jadi tetap relate dengan buku itu.
Cuma mungkin visualnya lebih sederhana atau terpecah-pecah jadi beberapa sesi gitu Pak. Tapi saya tetap menghadirkan karakter-karakter keluarga tersebut yang ada di buku ke dalam konten visualnya. Nah itu jadi berapa konten dari satu buku itu? Kemarin untuk jalan 3 bulan, tapi aktualnya kan hanya 1 bulan ya Pak untuk pelaksanaan proses penjalankan aktualisasinya. Itu outputnya sekitar 4 konten Pak kalau saya. Nah harapannya. Jadi diringkas betul ya? Iya, jadi memang dari 8 subbab buku itu kita diskusi dengan mentor, coach, itu kita pilih mana aja yang paling relate nih Pak sama kehidupan di masyarakat sekarang seperti itu. Yang harus didahulukan. Iya, gitu benar. ya. Karena harapannya memang enggak berhenti sampai di aktualisasi kemarin aja, tapi tetap berlanjut lah atau continue dari edukasi-edukasi. Harus ya, kemarin ya. Ya, Harus. betul, harus. Betul. Udah itu jadi udah tugas melekat kayaknya. Ya, betul. Soalnya ada PR-PR selanjutnya nanti. Selanjutnya. Baik, kalau Kak Ika sendiri apa tantangannya Kak? Ya Pak, kalau dari saya sendiri tentunya itu kan saya awalnya itu dari peraturan ya Pak, yang mana peraturan itu sangat amat substansif gitu. Jadi saya harus bagaimana menyederhanakan dari yang 8 itu, awalnya itu 8 langkah Pak, jadi 8 langkah kegiatan UPPKA saya sederhanakan menjadi 3 langkah. Nah itu dari situ saya harus bisa mengubah bahasanya juga dari yang awalnya teks sekali, textbook sekali menjadi lebih bisa dipahami oleh masyarakat awam yang nggak tahu apa itu UPPKA, apa itu kegiatannya, seperti itu. Lalu juga saya harus juga menyesuaikan desainnya yang mana itu kan banyak sekali pembacanya gitu ya, harus disesuaikan juga dengan umur-umur kelompok UPPKA, mulai dari mungkin sekitar usia produktif sehingga dengan usia yang mulai menuju lansia seperti itu. Jadi harus disesuaikan desainnya, pemilihan warnanya seperti itu Pak. Jadi emang ini segmennya merangkum semuanya gitu ya? Oke, ya. Betul Tapi Pak. boleh dong cerita, mungkin juga Sobat B pengen tahu juga dari tadi menyederhanakan jadi 3 langkah itu, jadi 3 langkah itu apa sih? Gitu. Boleh disampaikan Kak Ika? Oh ya boleh Pak, kalau dari yang 8 langkah menjadi 3 langkah itu, yang pertama tentunya langkahnya adalah perencanaan ya Pak, merencanakan kelompok UPPKA, kemudian juga pelaksanaannya, yang terakhir itu bagaimana kita tetap menjaga UPPKA-nya tetap berlanjut, monitoring evaluasinya, seperti itu Pak, kurang lebih intinya. Oh baik ya, dan tadi kalau udah lebih sedikit lebih paham lah orang gitu ya, luar biasa ini memang menyederhanakan sesuatu tidak mudah begitu kan, tapi ngambil poin-poin pentingnya itu memang butuh kejelian juga gitu ya. Baik, kalau Kak Mega tantangannya apa Kang? Oke Bapak, mungkin tantangannya ada 2 sih. Yang pertama tuh pada saat kan sebelum aktualisasi ini dibuat, kita harus mencari isu dulu gitu kan Pak. Jadi aktualisasi ini diangkat berdasarkan isu gitu. Di satu sisi kita harus menyesuaikan dengan ritme kerja dan budaya kerja di sini. Di sisi lain kita harus sembari men-screening kira-kira isu atau permasalahan yang ada di unit kerja tuh apa sih, terus inovasinya kira-kira apa, kayak gitu. Mungkin itu tantangan yang pertama tuh terkait penyesuaian sama lingkungan kerja dan isu itu sendiri. Terus yang kedua itu terkait dengan pada saat penyusunan infografisnya gitu kan. Jadi kan kalau kita infografis nih cuma sekedar data-data aja kan nggak bunyi kan ya Pak, nggak bicara gitu, nggak ada maknanya. Terus di situ tantangannya adalah ya bagaimana caranya agar data ini bisa memberikan insight ke masyarakat, bisa memberikan gambaran ke masyarakat bahwa perkembangan UPPKA itu tiap tahunnya seperti ini, jenis-jenis usahanya itu berkembangnya seperti ini, dan kira-kira dukungan UPPKA yang mungkin bisa kita kerjasamakan dengan mitra itu apa-apa saja, yang bisa dikembangkan itu apa-apa saja, seperti itu sih Pak. Baik ya, ini memang lagi-lagi ya kalau memvisualkan lewat grafis itu memang susah banget sebetulnya tricky gitu. Ya, Pak, ya. Dia data, terus kan kalau grafis tuh bisa langsung terserap ya dari sekian banyak informasi gitu ya. Oke, baik. Kalau Kak Rahel, apa nih tantangan Kak Rahel? Kalau dari saya Pak, jujur ini pertama kalinya ya Pak saya mengenal Google Site, karena sebelumnya belum pernah tahu bahkan apa sih Google Site itu. Jadi lumayan tricky sih Pak, dari ngedesain, dari awal nge-layout itu saya yang konsep, dan tools-toolsnya pun saya belajar sendiri dari YouTube misalnya. Itu sih Pak jadi tantangannya. Tadi lupa ya, kalau tadi Mas Bintang sudah pernah juga di marketing, communication gitu kan. Tapi kalau
Kak Rahel sendiri memang untuk keahlian desain web itu memang otodidak atau latar belakang pendidikannya mendukung itu? Dari tugas-tugas kuliah aja sih Pak, Tugas ini kuliah. berjalan waktu aja gitu. Mm-mm. Cuman kalau karena ini kan ngedesain website ya Pak, Betul. jadi masih awalnya tuh kayak ragu-ragu gimana gitu. Karena ini kan untuk ditampilkan di cover website, jadi masih ya butuh banyak belajar lah. Tapi ternyata selama aktualisasi kemarin dukungan mentor juga ini ya Pak, mendukung saya untuk menghasilkan Google Site yang baik. Oke, baik ya. Ini luar biasa ya pada pembelajar cepat gitu Bu Valen ya. Tapi Bu Valen kan mendampingi ya atau Iya. mentor gitu ya. Ya, betul. Ini gimana ngelihat dengan tadi mulai dari pencarian latar belakang, kemudian kayaknya ini oke nih idenya. Kalau Bu Valen sini melihatnya gimana nih proses mereka itu? Iya. Jadi memang tugas kami sebagai mentor ini kan mengawal dari awal sampai akhir sebenarnya, dan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk bisa membantu adik-adik ini, anak-anak ini atau teman-teman inilah, karena akhirnya akan jadi rekan kerja ya. Iya, betul. Bagaimana mereka bisa sebenarnya mengenali lingkungannya dan bisa mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi. Sebenarnya apa yang mereka hasilkan ini merupakan kita semua berharap ini menjadi solusi, salah satu solusi yang kedepannya nanti bisa memberikan sesuatu yang lebih lah buat tidak hanya kita tapi juga masyarakat ya, seperti itu. Tapi semuanya ini sebenarnya kembali ke tugas dan fungsi yang memang kita emban sebenarnya. Apa yang menjadi peran Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang harus kita laksanakan. Jadi apa yang mereka hasilkan ini sebenarnya kembali kepada tugas fungsi di Pemkon, yaitu mungkin sedikit saya sampaikan bahwa tugas di Pemkon sebenarnya itu adalah menyusun strategi pembinaan, pendampingan dan pengembangan terutama untuk program pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi apa yang mereka hasilkan ini merupakan upaya untuk mendorong kemandirian keluarga yang dilaksanakan melalui edukasi, peningkatan literasi keuangan keluarga, kewirausahaan dan jejaring kemitraan, sebenarnya seperti itu. Jadi ya teman-teman CPNS ini alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan lasar dan kebetulan ya menghasilkan prestasi yang luar biasa, dan kami sangat bangga. Ya akhirnya teman-teman bisa ini bukan suatu prestasi buat diri sendiri, tapi buat semua, untuk membuktikan bahwa kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Sebenarnya intinya adalah itu. Jadi aktualisasi yang mereka sampaikan ini, yang mereka hasilkan ini, sebenarnya tujuan utamanya adalah memperkuat edukasi, digitalisasi dan dukungan terhadap program PEK sebenarnya. Dan menariknya memang setiap aktualisasi yang mereka kerjakan ini saling terhubung sebenarnya, antara yang dikerjakan Mas Bintang, Mbak Mega, Mbak Ika dan juga Rahel sebenarnya merupakan satu kesatuan. Jadi mulai dari edukasi keluarga, penyajian data, penguatan materi sampai digitalisasi arsip internal, semuanya ini adalah dalam rangka mendukung efektivitas tim kerja di Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebenarnya. Dan mungkin perlu kami sampaikan ya Pak Ajat, bahwa dukungan Ibu Direktur itu luar biasa, sangat luar biasa terhadap apa yang dikerjakan teman-teman tadi. Dan juga menjawab tadi mungkin tadi kan kita sudah bicara soal digitalisasi anak-anak muda ini ya. Jadi Bu Direktur ini memang luar biasa dukungannya kepada teman-teman, bahkan nggak hanya teman-teman tapi kita semua. Beliau juga mendorong kita untuk dengan bekerja sama dengan Sekolah Digital Bisnis Indonesia. Dengan Sekolah Digital Bisnis Indonesia ini kita diajak untuk mengenal berbagai hal, gimana kita meningkatkan kapasitas dan keterampilan digital agar kita terus bisa mengembangkan konten-konten dan hasil-hasil lainnya yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan hasil kinerja kita. Dan kita berharap kedepannya kualitas konten dan juga
media-media lainnya ini akan jadi lebih berkembang dan bisa lebih diterima oleh masyarakat, dan harapannya lebih luas nanti akan berdampak dalam mendorong edukasi bagi masyarakat. Sebenarnya seperti itu Pak Ajat. Jadi memang luar biasa sekali, dan kedepannya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya PR banyak nih. Nanti harus Pastinya. dan dengan modal tadi, modal pendampingan yang sudah diberikan, harapannya kita akan lebih memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, lebih semangat lagi, karena kita sudah dimodalin nih dengan ilmu dan juga keterampilan. Nanti harapannya tantangan-tantangan ke depan kan kita nggak tahu ya. Harapannya nanti kita bisa lebih menyesuaikan diri lagi dan bisa lebih adaptif lah semacam itu. Jadi teman-teman juga bisa menerapkan prinsip berakhlak ASN ya. Nanti ke depannya kita bisa terus mengembangkan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Seperti itu Pak Ajat. Baik, tadi disinggung soal prestasi ini dari teman-teman ini, boleh dong dikenalin prestasi. Ini berarti peserta latsar terbaik atau Mungkin dari teman-teman ya, mungkin bisa sedikit spill lah gitu. Nih. Boleh. Silakan. Alhamdulillah kemarin kita dapat penempatan di Balai Diklat Banyumas Pak, dan alhamdulillahnya aktualisasi saya ini mendapat terbaik 1 untuk angkatan saya. Oke. Baik, luar biasa. Untuk yang teman-teman lain juga sama ya? Yap. Ya. Boleh? Ika mungkin Iya, iya Pas, alhamdulillahnya juga kita semua meskipun ya ada struggle-nya juga, tapi juga akhirnya berbuah manis ya Pak. Masing-masing kita ada yang juara, maksudnya juara 1, juara 2, juara terbaik juga, masuk 10 besar gitu Pak. Alhamdulillah seperti itu. Wow, berarti ini emang semuanya kemarin satu angkatan tadi di Banyumas tadi ya? kalau kita dibagi 2, jadi 4 orang ini saya bareng sama Mega, Ika bareng sama Rahel, jadi 2 angkatan. Baik, 2 angkatan dan semuanya dapat yang terbaik ya? Ya, Luar alhamdulillah. biasa nih di Pemkon ini ya. Ya. Ini bimbingannya emang apa ini? Iya. Tiap hari kah? Betul, setiap hari, Tiap dan hari ya? pastinya kita kan juga dibantu coach Siap, juga betul. dan bimbingan Bu Direktur juga sih sebenarnya, karena memang untuk isu-isu yang terkini itu kan memang kita perlu diskusikan untuk semua unsur ya, karena supaya saling melengkapi saja, dan alhamdulillah hasilnya seperti yang sekarang ini. Kalau saya sih jujur ya, saya bangga gitu sama teman-teman, tapi memang tantangannya ke depan ini akan lebih berat lagi, cuma kita berproses sama-sama lah untuk memberikan yang terbaik gitu mungkin Pak. Nah itu ya, prestasi ini menjadi pendorong gitu untuk bisa Betul. lebih baik lagi. Tapi kalau boleh nih, dari apa yang tadi disampaikan, dari aktualisasi, memang apa sih yang ngepek banget gitu menurut Bintang nih, ngepek banget dengan aktualisasi ini, dampaknya apa gitu yang didapat sama Ditpemkon dan juga masyarakat? Oke. Dengan aktualisasi kita masing-masing itu tadi ya Pak ya, kita kayak menghadirkan inovasi baru mungkin ya, bisa juga penyederhanaan proses kerja gitu. Jadi yang sebelumnya, kalau di saya sebelumnya belum ada atau belum adanya edukasi tentang perencanaan keuangan di dalam sosial media kita, jadi sekarang kita jadi ada gitu Pak. Dan dengan harapan itu tadi, jadi informasi ini semakin mudah untuk diterima masyarakat secara luas begitu. Baik, kalau dari teman-teman, dari Ika apa nih? Oke Pak, kalau dari saya sendiri tentunya ya kurang lebih sama seperti Mas Bintang, yang mana kita kan konsepnya ya sama menyederhanakan ya Pak, yang awalnya mungkin masyarakat itu belum tahu, belum aware gitu. Kita jadi dengan aktualisasi yang kita miliki diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, yang mana mereka dapat memahami dengan konten-konten yang interaktif, yang edukatif gitu. Jadi tidak perlu membaca dan juga membuka perban-perban ataupun peraturan-peraturan yang mungkin memang mereka nggak kepikiran gitu buat akses gitu. Iya. Tapi melalui konten ini mungkin jadi oh ada ya peraturan ini gitu, seperti itu Pak. Baik ya, jadi yang ribet jadi lebih mudah lagi ya. Kalau tadi Rahel sudah kebayang ya, jadi cara kerja kita jadi lebih efektif lagi dengan adanya akses untuk pengarsipan digital begitu. Tapi kalau misal ini kita bicara tentang proses yang sudah dijalani tadi, dampak langsung yang kalian rasakan sendiri selama proses aktualisasi, Kak Mega apa? Dampak langsungnya Buat pribadinya alhamdulillah, sendiri, pribadi, Mega. secara pribadi meningkatkan jiwa profesional
saya sih Pak, dan khususnya terkait dengan data, dengan visualisasi data gitu. Visualisasi data kan meskipun jadi di situ saya pakai Canva gitu kan. Cuma kan nggak cuma Canva, cuma ada alat-alat visualisasi data yang lain itu kalau secara teknisnya. Jadi lebih menguasai berbagai tools visualisasi data. Cuma kalau untuk yang non teknisnya itu lebih belajar gimana caranya menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, dengan teman-teman, dengan bapak ibu, mentor, coach, seperti itu Pak. Membangun rasa kerjasama, rasa peduli, rasa kolaboratif satu sama lain, seperti itu untuk mewujudkan inovasi yang bermanfaat lah untuk Pemkon. Ya, Gitu, ini kan Bapak. memang pengalaman aktualisasi ini kan ada lintas divisi, Iya. mungkin seperti Betul. itu ya. Ya. Ini gimana Betul, nih? Di situ kan ada apa ya, kalau bahasa saya tepos saliro lah gitu Iya. ya. Tepos liro kali ya. Kemudian bagaimana cara menegosiasikan hal-hal yang Iya. kita anggap itu benar, misalnya dengan pimpinan, itu gimana tuh menurut pengalamannya kalau Mbak Mega? Iya, di dalam kolaborasi itu kan pasti ada silang pendapat lah ya Pak. Kayak menurut saya mungkin baik, tapi menurut direktur belum tentu baik. Cuma itu ya kita selaraskan lagi, kita satukan lagi kira-kira poin tengahnya nih apa nih, benang merahnya apa, kira-kira baiknya yang untuk bersama-sama nih apa, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Kalau Rahel gimana nih? Pengalaman aktualisasi ini apa nih? Dampak yang langsung dirasain tuh? Baik, kalau dari saya sih Pak, karena melihat dari situasi yang ada di direktorat ini, jadi kayak karena berhubungan dengan arsip ya Pak, dengan jabatan saya, jadi ternyata arsip ini sangat penting dan saya ingin memupuk bahwa yang data-data yang kita miliki atau konten-konten yang kita miliki harus terpusat, terindeks, dan mudah diakses bersama. Jadi kita memiliki knowledge management yang semakin kuat seperti itu. Iya, ini harta ini ya, kalau bisa dibilang knowledge management itu ya. Tapi kalau untuk prosesnya tadi, bagaimana dengan bekerja sama lintas tim selama proses aktualisasi sendiri, bagaimana nih? Rahel? Bagaimana Pak? Iya, ini kan selama proses aktualisasi kan kerja bareng sama tim gitu kan. Tadi ada koordinasi, ada negosiasi. Gimana nih pengalaman selama itu, hal apa yang kamu temukan? Selama latsar ini nilai-nilai berakhlak yang saya temui ini keseluruhannya sangat mencakup sekali ya Pak, di mana saya, karena mungkin mentor saya backgroundnya bukan arsip, jadi saya juga berkolaborasi dengan tim arsip, lalu juga dengan mentor, dengan arahan dari Ibu Direktur, itu semuanya saling berkesinambungan Pak. Jadi happy sekali sih menjalani latsar ini. Happy. Iya, Ini happy ya. sih Pak. Kok bisa ya happy nih? Ini yang penting gitu ya. Jadi, Luar biasa kan Wajat. gitu. Emang Iya, apa coba Mas? Tentu, Kenapa happy gitu? Kita cukup ini sih Pak, cukup bersyukur, sangat beruntung sekali ditempatkan di Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Ya. Bener-bener di situ kita disupport full dengan Ibu Direktur, dengan Bapak Ibu senior kita. Jadi sampai untuk menghasilkan atau terpikir isu itu tuh kita benar-benar ngobrol bareng, kita lihat bareng-bareng kira-kira apa sih atau di bagian mana yang bisa kita perbaiki dan bisa kita angkat untuk kita jadikan sebagai isu di aktualisasi kita ini. Jadi kita juga sangat berterima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Direktur, kemudian Coach, dan Bapak Ibu senior yang lainnya dalam proses aktualisasi kami kemarin. Baik, jadi tidak, yaudah yang penting pikirin aja yang Iya. bermanfaat kayak gitu ya. Enggak. Alhamdulillah. Jadi memang dari awal kami diskusi rame-rame sebenarnya kita tuh menempatkan kita itu sebagai tim. Oke. Jadi namanya tim ya tim kerja lah. Itu semuanya memang mau nggak mau harus saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain untuk bisa menghasilkan sesuatu yang memang bisa menjawab kebutuhan kita sebenarnya. Jadi dari awal kita diskusi semua pihak
memang kami usahakan untuk bisa berpartisipasi. Oleh karena itu memang teman-teman juga kami dorong untuk tidak sungkan menanyakan hal-hal yang kira-kira memang masih dipertanyakan. Maklum ya, mereka kan Ya, masih baru. betul. Kita pun yang lama juga masih bertanda tanya kadang-kadang, tapi kita mendorong teman-teman untuk tidak malu dan tidak takut bertanya kira-kira apa hal-hal yang memang mereka ingin perjelas. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya mereka itu hadir sama-sama kok membuat kita juga jadi belajar lebih banyak lagi. Iya. Mungkin yang selama ini kita tahu dengan kedatangan teman-teman ini memberikan warna baru lah semacam itu, dan banyak hal sebenarnya yang terjadi sekarang ini kan harus update ya. Betul. Nah, banyak hal dengan kedatangan teman-teman ini sebenarnya selain memberikan warna baru, kita juga jadi terpacu untuk bisa belajar lagi. Makanya kenapa kami tadi difasilitasi beberapa hal, salah satunya ya memang jadi membuka pikiran kita, oh ternyata banyak hal yang sama-sama sebenarnya kita harus belajar lagi. Sebenarnya itu sih yang mendasari kita berpikir ini, bahwa kita ini ada tim kan harus solid ya, jadi Betul. harus semuanya terlibat, satu kata satu suara lah. Baik, tapi menarik ya, tadi kita belajar, mungkin juga ada sedikit sharing nih Mas Bintang, untuk juga Sobat Bis semuanya dari proses ini. Tadi juga ada mentoring, kemudian juga melibatkan mitra juga gitu. Mungkin jadi naik dong sekarang standar bikin kontennya gitu ya. Iya, Hal iya. apa mungkin yang bisa di-sharing juga untuk Sobat Bis semuanya terkait dengan konten edukasi? Oke. Karena kita di Latsar kemarin diajarin bagaimana pentingnya kita menerapkan nilai berakhlak nih Pak. Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, adaptif dan lain-lain. Nah itu benar-benar bisa kita jalankan dalam setiap apapun yang kita kerjakan di kantor gitu Pak. Jadi emang kita fokusnya ke hal apa yang akan kita berikan yang terbaik untuk masyarakat dalam hal ini atau keluarga Indonesia. Atau bisa juga mungkin melalui kolaborasi antar divisi, antar mitra dan sebagainya. Kalau dari saya itu sih Pak. Oke, baik. Tapi untuk konten yang bagus itu yang seperti apa? Mungkin sedikit tips and tipsnya dari Yap. yang lulus dan baik nih. Mungkin dari pembelajaran kemarin mungkin lebih ke to the point atau lebih langsung kena kepada isinya gitu Pak. Jadi ketika orang membaca itu langsung terserap tuh, oh ini ilmu yang dibagikan, oh ini penting ya ternyata, oh ini menarik untuk saya gitu. Mungkin sama kita lebih melek aja, lebih agar relate apa yang kita sampaikan kepada masyarakat kita begitu Oke. Pak. Kalau Kak Ika ada hal apa yang mungkin bisa di-sharing dari pengalaman ini, kira-kira kalau bikin konten edukasi ini mesti kayak gimana ya? Oke Pak, kalau dari saya tadi setuju ya dengan Bu Valen. Jadi dari adanya aktualisasi kami, jadi Bu Direktur pun juga aware gitu bahwa memang dalam pembuatan konten tuh kita tidak boleh main-main, kita harus punya standar sendiri, kita juga harus memperhatikan baik dari isinya, terus juga cara mengemasnya, desainnya. Jadi difasilitasilah tadi pelatihan-pelatihan untuk promosi dan edukasi konten media sosial itu. Nah, mungkin dari sini dapat diambil kesimpulan juga ya bahwa memang dalam pembuatan konten ini kita harus terus belajar, kita harus sadar bahwa isu-isu yang memang berkaitan dengan PEK ini apa aja, lalu kita kemas dengan sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas atau keluarga Indonesia seperti itu. Baik. Jadi hal yang paling harus diperhatikan kalau untuk menyampaikan sesuatu apa menurut Ika? Kalau dari saya substansinya sih Pak harus diperhatikan karena itu tidak main-main ya, karena kita kan membawa nama kementerian Jangan receh gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Ini luar biasa nih. Kita banyak insight sendiri. Tapi kalau kita balik lagi ke proses aktualisasi di Latsar ini ya, tentu ada, terutama juga nih buat Rahel yang baru banget kerja gitu ya. Hal apa sih yang kalian dapat gitu, atau mungkin bisa cerita juga sudut pandang kalian sebagai CPNS ya, orang baru di Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Hal apa yang kalian dapat dari kultur kerja di Ditpemkon? Rahel. Ya baik, kalau dari saya ya Pak, insight terbesar yang sudah saya rasakan selama bekerja di Pemkon ini adalah kolaborasinya sih Pak, dan keterbukaan terhadap perubahan gitu. Jadi kita ini saling open untuk menerima
masukan, menerima saling saling berkolaborasi satu sama lain. Jadi kooperatif dan senang untuk mencoba hal baru kalau di sini. Dan terbukti dengan adanya, dan ketika saya datang itu membawa menerima juga ilmu-ilmu yang diberikan di Pemkon gitu. Oke, baik. Kalau dari Mega, insight terbesar apa dari kultur kerja di Pemkot? Oke, Bapak, mungkin sebelumnya tuh saya pernah kerja di swasta ya, Pak. Itu kan kayak kita sebenarnya sama-sama bekerja secara tim. Cuma yang bikin beda adalah mungkin stigma orang-orang di luar gitu tentang PNS tuh masih yang ya kerja ya gitulah ya Pak gitu kan. Tapi di sini tuh ternyata kita tuh kerjanya tuh sebekerja itu loh. Kita punya program-program yang sangat bermanfaat kepada masyarakat seperti itu. Terus kita juga beneran yang kerja, beneran yang membuahkan hasil kepada masyarakat. Sebisa mungkin kita bekerja untuk masyarakat seperti itu Pak. Terus juga kan mungkin belajar dari nilai-nilai berakhlak yang harus kita terapkan di setiap kegiatan yang kita lakukan seperti itu Pak. Baik, Ika, kalau Ika nih. Oke Pak, kalau dari saya insight terbesar tadi sih Pak, iya benar, keterbukaan terhadap perubahan, dan juga di Pemkon ini terutama dari Budut juga memberikan arahan bahwa kita tuh tidak boleh tutup mata gitu Pak. Kalau memang kita tuh memang memerlukan suatu hal yang harus dipelajari, harus kita tingkatkan, kita juga harus aware terhadap itu. Kita tidak boleh kayak nyaman di zona nyaman sendiri gitu. Kita harus maju terus, kita harus saling membantu untuk bisa membuat perubahan yang baik dan juga meningkatkan kualitas apa yang sudah kita kerjakan, seperti itu Pak. Wow, ini luar biasa ya. Ini pengalaman para CPNS ini bekerja di PMK ini luar biasa banget. Kalau Mas Bintang sendiri apa yang didapat? Ya, setuju dengan teman-teman yang lain Pak. Tapi pada intinya kita harus selalu atau terus belajar sih Pak. Kita harus menerima masukan, kita harus belajar dari manapun, dan yang paling penting kita harus memberikan yang terbaik nih Pak kepada institusi kita begitu. Oke, baik. Tapi dengan proses ini artinya kerja kalian juga ada berubah jadi lebih baik dong? Iya, betul. Ya. Lebih apa kalau Bintang? Jadi kalau saya jadi lebih paham, oh jadi gini ya alurnya gitu. Oh jadi ini ya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat terkait program-program kita begitu Pak. Baik. Kalau Rahel lebih apa nih? Lebih rajin? Jadi lebih rajin? Salah satunya mungkin itu ya Pak. Sama konsisten sebenarnya. Kalau arsip ini kan butuh kekonsistenan ya. Kalau percuma sudah disiapkan perangkatnya, tapi kita tidak konsisten, nanti ngisi tidak tertib ngisi ya sama aja sebenarnya. Jadi Rahel ini mendorong kita nih gimana supaya lebih tertib lagi. Dan kita itu harapannya dengan produk-produk teman-teman ini sebenarnya kita berharap menjadi lebih baik lagi sih sebenarnya. Betul. Gak hanya diri kita, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan gitu aja sebenarnya. Sip, ini luar biasa banget ya. Tentu saja tadi ya bekerja lebih terstruktur pastinya ya dengan apa yang sudah dialami dan dibagi oleh teman-teman ini luar biasa. Tapi mungkin ini juga jadi ajang buat teman-teman karena terbaik kalian ya. Boleh dong ya teman-teman juga ngasih pesan nih sama CPNS yang lain yang akan latsar. Nah, kira-kira ini dari Mas Bintang. Yep, mungkin fokus gitu ya, kuncinya fokus, banyak ngobrol dengan para mentor, dengan coach, dan berikan yang terbaik sih Pak, gitu aja. Oke, baik. Kalau dari yang lain, dari Ika, apa nih? Kalau dari saya ya Pak pribadi itu nikmati aja prosesnya. Memang latsar ini nggak sebentar ya Pak. 3 bulan tuh mungkin kalau di jalannya juga cukup lama memang, tapi kita nikmati aja prosesnya, enjoy, bawa senang aja, ada tugas dikerjain dengan baik, berharap dan juga berusaha yang terbaik aja, pasti nanti juga hasilnya akan mengikuti, seperti itu Pak. Pasti. Baik, Mbak Mega. Kalau saya mungkin untuk lebih ke tema aktualisasinya tuh pilih yang benar-benar relatable sama kalian dan sesuai lah sama tusi jabatannya. Terus juga jangan malu bertanya sama mentor ataupun coach atau pegawai-pegawai lainnya. Baik, keren. Silakan, Rahel. Oke, saya setuju juga sih Pak dari teman-teman yang lain. Dan saya lihat juga kita di sini perlu belajar untuk menjadi user adoption, di mana kita mampu untuk memberikan inovasi yang sederhana tapi juga mudah digunakan dan terbukti nyata gitu.
dan dapat digunakan bersama-sama oleh rekan kerja. Baik. Tapi kalau di Pemkot sendiri masih ada CPNS yang belum latsar. Ada satu. Nanti kita tunggu ya. Oh, masih ada Nanti ya? nanti dia spesial nih kayaknya. Gongnya ya Bu ya. Baik, ini jadi kita tunggu lagi. Tentu prestasinya juga harus membanggakan juga ya. Amin. Ayo semangat Jadi mudah-mudahan berarti. tadi enjoy nggak jadi beban Iya, pastinya gitu betul, ya. betul. Baik, Bu Valen ini luar biasa banget obrolan kita siang hari ini. Tapi hal-hal apa lagi yang mungkin bisa Mbak Valen sampaikan untuk Sobat B dan juga untuk tim kita ini? Ya. Jadi sebenarnya kami berharap mungkin tema ini agak unik ya Iya. yang kali ini, tapi kami berharap apa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman CPNS ini bisa menjadi motivasi kita untuk bisa memberikan yang terbaik. Ini anak-anak baru loh, anak-anak baru aja bisa berupaya sedemikian rupa memberikan yang terbaik, dan justru kami berterima kasih sekali karena dengan kedatangan teman-teman ini membuat kita jadi belajar kembali, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi ke kita semua, bagaimana kita memupuk semangat kita untuk lebih berkinerja, lebih bersemangat lagi memberikan yang terbaik. Dan yang pasti mungkin bagi Bapak Ibu atau pemirsa sahabat Bi Radio yang penasaran nih dengan produk-produknya yang teman-teman hasilkan, boleh ya nanti cek-cek nanti di medsos kita ya. Nanti siapa tahu nanti mungkin akan ide-ide baru atau mungkin ada kritik saran, boleh, kita terbuka kok untuk itu demi kebaikan nanti supaya kita bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Nah, itu dia ya. Jadi di Instagramnya Instagram, Di Pemkon. di Pemkon itu juga bisa ya. ya didapatkan. Facebook juga ada ya, Facebook juga. TikTok ada, TikTok ada juga. Tidak. Nah, pokoknya semua sosial medianya. Siap. boleh ya dilihat-lihat Wah, lagi ya, biar kenal lah sekalian. Betul. Oke, luar biasa, terima kasih banyak, dan tentu saja terus ya, ini baru awal kalau bisa dibilang ya. Bu Ya Wan, betul. Jadi ini bisa menjadi tadi memang tema kita kan bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan tantangan ke depan jauh akan lebih berat Yap. lagi, dan semangat pastinya buat teman-teman semuanya, dan juga ini pastinya juga demi keluarga Indonesia. Ya. Jadi peningkatan ekonomi keluarga Ya. pastinya. Baik, terima kasih banyak Bu Valen. Terima kasih banyak Mas Binta, Terima terima kasih kasih. banyak buat teman-teman yang sudah bergabung ya, buat Ika, buat Mega, buat Rahel. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya pastinya. Dan Sobat B, terima kasih untuk yang setia siang hari ini istirahatnya dengerin Bi Radio Indonesia. Kita akan ketemu lagi di kesempatan lainnya. So stay tune terus, jangan kemana-mana karena masih banyak lagu-lagu keren dan juga informasi-informasi penting hanya di Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Saya Ajat Turat, mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah, aku jadi juara. Aku sehat, badanku kuat. Lihatlah aku mau